Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Riyani. Saya dari Ekonomi Pembangunan, NIM 216028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh harga batas maksimum. Mari simak video berikut. Baik, kita langsung ke soalnya saja. Di sini PD sama dengan 120 dikurang 2Q, PS 45 dikurang 3Q. Nah, cara pertama untuk mencari nilai ekuilibriumnya adalah PD sama dengan PS. PD sama dengan 120 dikurang 2Q sama dengan 45 ditambah 3Q. Seratus 120 dikurang 45 sama dengan 2Q ditambah 3Q. 120 dikurang 45 sama dengan 75. 2Q ditambah 3Q sama dengan 5Q. Seterusnya di sini 75 akan dibagi 5Q. 75 dibagi 5 sama dengan Q. 75 dibagi 5 sama dengan 15. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai PD-nya. PD atau PS, kita pilih salah satunya saja untuk kita cari hasilnya. Nah, di sini saya memilih PD. PD sama dengan 120 dikurang 2Q sama dengan 120 dikurang 2Q. Q nya ini 15, jadi dikali 15 sama dengan 120 dikurang 2 kali 15 30 ya, sama dengan 120 dikurang 30 itu 90. Oke. Jadi ini nilai ekuilibriumnya udah ketemu ya. Jadi nilai E nya sama dengan 15/90. Oke. Setelah kita dapat nilai ekuilibriumnya, maka kita akan mengenolkan PD dengan PS. Cara kedua itu P sama dengan 0. Kita PD-nya dulu yang kita nolkan, jadi 120 dikurang 2Q sama dengan, karena kita mau mengenolkan, jadi di sini 0 sama dengan 120 dikurang 2Q. Nah, ini nolnya akan kita kurangin dengan 120. Maka ditulis seperti ini. 0 dikurang 120. Kenapa dikurang? Karena dipindah ruaskan. 2Q seperti itu. 0 dikurang 120 maka min 120 sama dengan 2Q. 120 dikurang 2Q min 120 dikurang 2Q di sini sama dengan Q. 2 dipindah ruaskan maka akan menjadi min 120 dikurang min 120 dikurang min 2 sama dengan positif 60. Oke. Nah, kita akan cari nilai PS nya lagi. PS caranya sama, PS 45 ditambah 3Q. Masih sama caranya, 0,45 ditambah 3Q.
Di sini 0 dikurang 45 sama dengan 3Q. 0 dikurang 45 sama dengan negatif 45. 3Q. Oke. Min 45 dibagi 3Q. Sama dengan 15. 45 min 45 dibagi positif 3Q sama dengan min 15. Q. Oke. Sekarang kita mencari nilai Q nolnya. 3 Q sama dengan 0. Yang pertama PD sama dengan 120 dikurang 2Q sama dengan 120 dikurang 2 dikali 0. Lalu dikali 0 karena nilai Q sama dengan 0 karena kita mau mengenolkannya. Nah, dengan 2 ini kita mau mencari hasilnya ya, maka kita kalikan dulu. 2 dikali 0 sama dengan 0. Lalu 120 dikurang 0 sama dengan 120. Terus PS, kita akan mencari nilai Q yang PS sama dengan 45 ditambah 3Q sama dengan 45 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 45. Karena 3 dikali 0 0, 45 ditambah 0 tetap 45. Jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut untuk membuat kurvanya. Baik, di sini kita sudah ada garis kurvanya ya. Nah, P itu 120, sedangkan Q-nya itu 45. Dari mana kita dapatkan? Dari ini. Dua, 120 dan 45. Oke, kita garis dulu. Sini PD dengan 120 kurang 2Q. Sekarang selanjutnya kita tuliskan nilai equilibriumnya. Nilai equilibriumnya tadi 15/90 ya. Oke, 90 di sini. 90. Kita garis dulu seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini di sini. Oke. Kita tulis dulu equilibriumnya 15 90. Oke. Nah, di sini 60.
Dari mana kita dapatkan 60? Dari sini. Oke. Di sini negatif 15. Kita tulis PS sama dengan 45 ditambah 3Q. Oke. Di sini kita tuliskan 75. 75 dapat dari mana? 75 dari maksimum price. Oh, maaf, di sini. Sama dengan 75. 75 kita garis lagi. Oke, kita tuliskan maksimum price-nya. Selanjutnya kita akan menentukan titik potongnya yang di sini dan di sini. Oke. Bagaimana cara menentukan titik potongnya? Pertama-tama kita garis dulu ya. Sini dan di sini. Oke. Kita akan mencari titik potong yang di sini dulu ya. Caranya itu adalah PS sama dengan 45 ditambah 3Q. Nah, di sini 75. Dari mana mendapatkan 75? Dari maksimum price. 45 ditambah 3Q. Nah, selanjutnya 75 ini kita akan kurangkan dengan 45. 45 sama dengan 3Q. 75 dikurang 45 sama dengan 30. 30 sama dengan 3Q. Nah, 30 dan 3Q ini akan kita bagi. 30 dibagi 3 sama dengan Q. 30 dibagi 3 sama dengan 10 ya. Jadi di sini itu nilainya adalah 10. Selanjutnya kita mengambil nilai PD. PD sama dengan 120 dikurang 2Q. Itu sama dengan, masih sama, kita akan tetap mengambil maksimum price-nya 75 sama dengan 120 dikurang 2Q. Di sini kita akan mengurangkan 75 dikurang 120 sama dengan min 2Q. 75 dikurang 120 sama dengan min 45 sama dengan min 2Q. Oke. Selanjutnya min 45 ini akan kita bagi 2. Min 45 dibagi 2Q. Min 2Q. Oke. Sama dengan Q. Min 45 dibagi min 2 sama dengan 22,5 Q. Jadi di sini hasilnya maksimum price-nya di sini adalah 22,5. Okay. Nah, di sini ada tabel untuk menentukan surplus konsumen sebelum dan sesudah. Nah, yang pertama itu CS rumusnya 1/2. Di sini tuh 30 dikali 15 sama dengan 225. Nah, dari mana kita dapatkan 30 dan 15? Itu dari ini. 120
120 dikurang 19, lalu titik ininya 15. Ya. 120 dikurang 90 adalah 30, maka 30 dikali 15 dibagi 2 itu sama dengan 225. Nah, sekarang PS-nya, PS masih sama rumusnya, 1/2 juga. Lalu ini sama, 30 dikali 15 sama dengan 225. Nah, dari mana mendapatkan 30 dikali 15? Nah, dari sini 90 dan 60, dan ini garisnya masih di 15. 90 dikurang 60 itu sama dengan 30, maka tetap sama ya. 30 dikali 15 dibagi 2 hasilnya 225. Nah, sekarang kita menentukan W nya sama dengan, untuk menentukan hasil W nya ini tinggal ditambahkan saja CS dengan PS. CS ditambah PS, 225 ditambah 225 sama dengan 450. Oke. Nah, ini surplus konsumen sebelum. Nah, sekarang kita akan buat surplus konsumen sesudah. Surplus konsumen sesudah itu kita rumusnya sama, masih 1/2. 1/2 itu 45 ditambah 25 dikali 10. Oke. Sama dengan 350. Dari mana mendapatkan 45? 45 ini didapatkan dari 120 dikurang 75. Ya, sama dengan 45. Nah, jika 25 ini dari mana didapatkan? Dari 100 dikurang 75. Oh, maaf, di sini 100 dikurang 75. 75 ini kita dapatkan, kita kurangkan dengan 75 ini maksimum price ya, dikurangkan dengan 100 tadi, maka hasilnya adalah 25. 45 ditambah 25 dikali 10 lalu dibagi 2, hasilnya 350. Lalu di sini PS-nya masih sama rumusnya, 1/2. Di sini 15 dikali 10. 15 dikali 10. Dari mana kita mendapatkan 15? Dari 75 dikurang 60 lalu dikali 10, titik potong. Di sini sama dengan 75. Nah, masih sama untuk menentukan hasil W-nya, yaitu kita hanya menambahkan 350 ditambah 75 sama dengan 425. Nah, sekarang kita menentukan perubahannya. Nah, untuk menentukan perubahannya kita hanya perlu mengurangkan saja sesudah dan sebelum. Nah, ini CS sama dengan 125, karena 350 dikurang 225 itu adalah 125. Nah, di sini menunjukkan masih adanya keuntungan sebelum perubahan. Nah, terus itu untuk menentukan PS. Untuk menentukan PS masih sama, sesudah dan sebelum. Sesudah dan sebelum itu 75 dikurang 225, hasilnya min 150. Nah, W-nya ini sama, kita hanya menjumlahkan saja ya, mengurangkan, maaf. Di sini W sama dengan negatif
125 dikurang min 150 sama dengan 125. Oke.